Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 71. Sebuah kata yang sudah lama Sisil harapkan bisa keluar dari mulut Nico, kata indah yang akan mampu menjelaskan segala perasaan dalam suatu hubungan yang sakral. Ungkapan cinta dari laki-laki sedingin es itu mampu membuatnya beku. Dari semua ucapan dan perlakuan manis Nico padanya selama ini, hanya ungkapan cinta itu yang mampu membuat Sisil tidak bisa berkata-kata. Seisi dunia serasa mendekat padanya, mengiringi kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, penantian dan kesabarannya tidak sia-sia. Semua air mata, usaha, serta pikiran yang dia curahkan selama ini terbayar tuntas oleh pengakuan Nico. Sisil masih terdiam dengan tangan yang terus digandeng oleh Nico, membayangkan bagaimana reaksi Feli saat Nico mengatakan cinta padanya. Sempat membuat Sisil merasa iba. Feli terlihat semakin hancur dan terpuruk setelah ditampar oleh kenyataan bahwa Nico sudah mencintai Sisil, tidak lagi mencintai dirinya. Seharusnya Sisil senang melihat Feli yang pada akhirnya sadar kalau Nico tidak bisa lagi untuk digapai. Tapi sebagai sesama perempuan, kehancuran Feli juga ikut membuatnya sedih. Sisil bisa membayangkan bagaimana sakitnya mencintai seseorang, tapi orang itu tidak lagi mencintainya. Tapi sesakit apapun kenyataan itu, Sisil berharap Feli bisa menerima takdir, menyadari bahwa saat ini Nico sudah menjadi suami orang lain dan dirinya juga sudah menjadi istri orang lain. Sisil menghentikan langkah begitu sampai di depan kamar yang sejak dulu dia tempati setiap kali menginap di rumah sang tante. Nico juga ikut menghentikan langkah, merasa sedang ditatap dalam oleh Sisil. Nico mengangkat kedua alisnya. "Sejak kapan Kak Nico punya perasaan padaku?" tanya Sisil cepat. Dia sudah paham dengan kode angkat alis yang dilakukan oleh Nico. "Aku punya perasaan padamu?" Nico balik bertanya dengan nada mengejek. Dia menunjukkan wajah dingin dan angkuh yang dulu dilihat oleh Sisil saat pertama kali bertemu dengan Nico. "Kapan aku bilang seperti itu?" ujarnya lagi. Nico sengaja menguji kesabaran Sisil. Dia ingin melihat seperti apa reaksi Sisil jika dia tidak mengakui apa yang baru saja dia ungkapkan di depan Feli dan Nathan. Dan benar saja, perkataan Nico langsung membuat Sisil mencibir kesal dengan bibir yang berkerut. "Dasar menyebalkan," cibir Sisil geram. Dia merasa sudah dipermainkan oleh Nico. Setelah tadi dibuat melayang tinggi dengan ungkapan cintanya di depan orang lain, kini Nico menghempaskannya begitu saja. "Tidur saja di kamar lain, aku nggak mau tidur satu kamar sama Kak Nico." Sisil membuka pintu kamar, masuk ke dalam, segera menguncinya tanpa sempat dicegah oleh Nico. "Sial!" Nico merutuki ulah jahilnya sendiri. Niat hati ingin membuat Sisil kesal dan melihat wajahnya yang menggemaskan ketika sedang marah. Nico justru yang dibuat kelimpungan, karena Sisil tidak mengizinkannya untuk tidur satu kamar. "Buka pintunya, Priscilla, jangan bercanda!" Nico sedikit berteriak, namun masih mengatur volumenya agar tidak didengar oleh pemilik rumah. Bisa-bisa dia akan malu setengah mati kalau tahu kamarnya sudah dikunci dari dalam oleh Sisil. "Memangnya siapa yang bercanda?" Sisil teriak dari dalam kamar. Dari suaranya terdengar kalau dia sangat kesal pada Nico. Sisil tidak peduli jika Nico akan marah padanya. Dia bahkan sengaja ingin membuat Nico marah karena sudah berani mempermainkannya. "Buka atau kamu akan tahu akibatnya nanti." Nico mencoba memberikan ancaman untuk menakuti Sisil agar istrinya itu mau membukakan pintu kamar. "Aku nggak peduli," sahut Sisil tegas. "Bila perlu, Kak Nico pulang saja, aku mau tinggal di sini selama 1 bulan ke depan." Sisil berbalik mengancam. Nico jadi seperti terkena batunya sendiri. Rupanya Sisil tidak bisa diajak bercanda jika sudah menyangkut perasaan. Apa yang tadi terlontar dari mulut Nico seolah jadi suatu kebenaran baginya. Padahal Sisil bisa melihat ketulusan dan kesungguhan Nico
saat mengatakan cinta di depan Feli dan Nathan. Ayolah Priscilla, buka pintunya. Nico tidak punya cara lain jika bukan dengan cara membujuk Sisil dengan nada bicara yang lembut. Aku hanya bercanda tadi, jelas Nico dengan raut wajah cemas. Bukannya kamu sudah mendengar saat aku bicara di depan mereka? Apa semua pengakuan itu belum cukup jelas bagimu? Bercanda atau serius, aku nggak peduli lagi, ketus Sisil tegas. Kak Nico keterlaluan, teriakan Sisil terdengar semakin penuh kekesalan. Secuil pun bujukan Nico tidak dihiraukan oleh Sisil, dia sudah bertekad untuk tidak membiarkan Nico masuk ke dalam kamar. Hal itu membuat Nico semakin gusar. Dia kebingungan untuk mencari cara apa lagi agar Sisil mau mengizinkannya masuk ke dalam kamar. Jika tahu Sisil akan marah padanya seperti ini, Nico pasti akan menjawab pertanyaan Sisil dengan pengakuan bukan dengan candaan. Dia akan mengakui jika perasaan cinta itu mulai tumbuh sejak memutuskan untuk mengenalkan Sisil kepada kedua orang tuanya, dan cinta itu semakin tumbuh seiring berjalannya waktu, hingga Nico benar-benar menyadari tidak ada nama wanita lain di hatinya selain Sisil. Wanita cantik yang selalu ceria, selalu menebar energi positif untuknya, dan membuatnya ingin terus berada di sisinya. Aku minta maaf, sekarang buka pintunya, tante kamu sedang berjalan ke sini, seru Nico. Tentu saja dia berbohong. Aku harus jawab apa kalau tantemu bertanya? Ayolah Priscilla, teriak Nico memohon. Suara kunci yang diputar dan handle pintu yang bergerak langsung membuat Nico tersenyum lebar. Usahanya untuk membujuk Sisil rupanya tidak sia-sia. Sisil menatap jengah pada sosok laki-laki yang sedang melempar senyum padanya. Senyum yang sama sekali tidak memiliki penyesalan sedikit pun setelah membuat istrinya jengkel. Kedua bola mata Sisil mengedarkan pandangan di sekitar. Dia mencari sosok sang tante yang tadi sempat disebutkan oleh Nico. Kenapa? Tanya Nico. Dia menahan tawa melihat Sisil yang kebingungan karena tidak ada sosok sang tante di sana. Kak Nico membohongiku, pekik Sisil geram. Sadar bahwa Nico sedang menjahilinya lagi, Sisil langsung mendelik dan hendak menutup pintu. Kena kamu, Nico menahan pintu. Kali ini Sisil tidak berhasil menutup pintu kamar apalagi menguncinya dari dalam. Berani sekali membiarkanku di luar. Nico mendorong pintu hingga terbuka seluruhnya. Dia langsung meraih pinggang Sisil dan menahan tubuh langsing itu hingga tidak bisa berkutik dalam dekapannya. Lepasin kak, aku sedang tidak ingin bercanda. Sisil berbicara ketus tanpa enggan melihat wajah Nico. Laki-laki itu baru saja membuatnya malu sekaligus kesal. Sisil jadi punya ide untuk membalas ulah jahil Nico. Biarkan saja laki-laki itu kelimpungan menghadapi sikapnya yang akan terus pura-pura kesal dan marah. Memangnya siapa yang mengajak kamu bercanda? Nico bertanya balik. Aku justru ingin mengajakmu bermain di atas ranjang saat ini. Nico semakin terlihat menggoda. Dia mengeratkan pelukan di pinggang ramping Sisil dan menebar senyum semirit yang mampu membuat semua wanita meleleh dibuatnya. Kak Nico, ih! Sisil mendorong dada Nico. Dia enggan menerima serangan dari Nico karena belum puas mendiamkan laki-laki yang baru saja menjahilinya itu. Lepasin gak? Pintanya sambil terus mendorong dada Nico yang justru terasa semakin melekat dengan tubuhnya. Jangan harap, tegas Nico. Dia mendorong Sisil agar masuk ke dalam kamar. Dia terlihat tidak sabar untuk melakukan pertarungan yang akan menguras tenaga namun memberikan kenikmatan yang luar biasa. Enggan membiarkan Nico mendapatkan apa yang dia mau setelah membuatnya jengkel, Sisil berencana melepaskan diri dari Nico dengan cara menggigit pundak suaminya itu. Baru saja akan menundukkan kepala untuk menggigitnya, Sisil dibuat kikuk dengan kehadiran Nathan dan Feli yang berjalan ke arahnya. Apalagi posisi Nico yang saat ini sedang memeluk arah tubuh Sisil membuat tatapan Feli terlihat sendu. Sisil melempar senyum tipis pada mereka. Dia langsung pasrah dan membiarkan Nico mendorong paksa tubuhnya ke dalam kamar. Nico yang tidak tahu keberadaan Nathan dan Feli langsung menutup pintu begitu saja menggunakan kakinya. Aksi Nico membuat Nathan menggelengkan kepala. Bagaimana tidak? Nico terlihat tidak sabaran untuk menerkam Sisil sampai memeluk dan mendorongnya masuk ke kamar. Jangan seperti ini, Kak.
Sisil mendorong dada Niko saat dekapan tangan Niko mengendur. Dia berhasil melepaskan diri dan berjalan menuju ranjang untuk tidur. Priscilla, suara teguran Niko bahkan tidak dihiraukan oleh Sisil. Dia sudah terlanjur kesal, biar saja kali ini dia membuat Niko kelimpungan dan terus mengejarnya. Laki-laki dingin itu memang harus diberi pelajaran. Tidak ada penolakan. Niko menarik paksa selimut yang membalut tubuh Sisil. Hal itu sontak membuat Sisil melotot menatapnya. Aku bahkan ragu kalau Kak Niko mencintaiku, seru Sisil tegas. Cara Kak Niko memperlakukanku bahkan lebih rendah dari wanita pemuas nafsu. Sisil kembali menarik selimut dan langsung menajamkan mata. Ucapan Sisil membuat Niko tertegun. Ada sesuatu yang terasa menusuk dadanya saat melihat kesedihan di mata Sisil. Niko menarik nafas dalam. Dia duduk di sisi ranjang, perlahan tangannya mengulur untuk mengusap kepala Sisil. Maaf, Niko mengaku salah. Dia sadar setiap kali meminta haknya selalu menggunakan cara yang terbilang barbar. Sisil menahan senyum dengan mata yang masih terpejam. Permintaan maaf Niko terdengar tulus. Suara lembutnya bahkan membuat wajah Sisil merona. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.